Halo teman-teman, perkenalkan, nama aku Amira Nugraheni Syahidah, biasa dipanggil Amira. Aku kelas 4 SD Mutual 1 Kota Magelang. Kali ini Amira mau bercerita rakyat yang berjudul Kisah Aji Saka. Begini nih ceritanya. Dikisahkan pada suatu ketika berdiri sebuah kerajaan bernama Medang Kamulan. Kerajaan tersebut dipimpin oleh seorang raja yang jahat bernama Prabu Dewata Cengkar. Sang Prabu memiliki kebiasaan yang membuat rakyat Medang Kamulan sangat ketakutan, yaitu kegemaran Sang Prabu untuk memakan daging manusia. Tidak ada yang berani menentang keinginannya loh teman-teman. Setiap hari Pati Jugul Muda harus sibuk untuk menjadi korban manusia untuk dipersembahkan kepada Sang Prabu. Hingga rakyat Medang Kamulan berbondong-bondong mengungsi ke daerah lain menyelamatkan diri. Kekejaman Prabu Dewata Cengkar sampai juga di sebuah desa bernama Desa Medang Kawit. Di sana ada seorang pemuda sakti dan gagah berani bernama Aji Saka. Ia tidak tega mendengar bahwa banyak rakyat Medang Kamulan menjadi korban kebiadaban Prabu Dewata Cengkar. Akhirnya ditemani Doro dan Sembodo, dua pengawal setianya, Aji Saka berangkat ke Medang Kamulan. Keesokan harinya, Aji Saka melanjutkan perjalanan ke Medang Kamulan. Hanya seorang diri loh teman-teman. Setibanya di sana, ia mendengar kabar bahwa Prabu Dewata Cengkar sedang murka karena Pati Jugul Muda tidak berhasil mendapatkan persembahan untuknya. Mendengar hal itu, Aji Saka langsung menemui Pati Jugul Muda. "Pati, bawalah aku bersamamu menghadap Prabu Dewata Cengkar," ucap Aji Saka. Apakah aku tidak salah dengar? Semua orang lari terbirit-birit jika diminta untuk menjadi korban Sang Prabu. Tapi kau malah menyerahkan dirimu kepada Sang Prabu, ucap Pati Jugul Muda. Akhirnya mereka berdua pergi ke istana menghadap Prabu Dewata Cengkar. "Maaf Baginda, sebelum hamba mati dan dijadikan korban, izinkan hamba meminta satu hal. Aku ingin mendapatkan imbalan tanah seluas sorban yang aku pakai ini," ucap Aji Saka. Dengan suaranya yang menggelegar, Prabu Dewata Cengkar berkata, "Itukah keinginanmu? Baiklah, coba kau gelarkan sorbanmu ke tanah. Aku pasti akan mengabulkannya," ucap Prabu Dewata Cengkar sambil tertawa terbahak-bahak mendengar permintaan Aji Saka. Akhirnya sorban Aji Saka pun digelar. Namun tidak seorang pun menduga teman-teman. Sorban itu sangatlah panjang sekali. Luasnya melebihi istana Prabu Dewata Cengkar. Ketika digelar, sorban itu membentang dari istana ke perkampungan, ke hutan, ke gunung, bahkan sampai juga di lembah Ngarai. Semua yang menyaksikan hal itu tercengang. Mereka tidak menduga bahwa sorban yang dikenakan Aji Saka sangatlah panjang dan lebar.
Berdasarkan perjanjian yang telah disetujui sebelumnya, Prabu Dewata Cengkar harus menepati janjinya. Itu berarti wilayah Medangkamulan menjadi milik Aji Saka. Prabu Dewata Cengkar mendengar hal itu. Prabu Dewata Cengkar marah bukan kepalang. Namun dengan kesaktiannya Aji Saka, Prabu Dewata Cengkar berhasil diatasi. Sorban yang membentang itu tiba-tiba saja melilit tubuh Prabu Dewata Cengkar. Lilitan itu sangat kuat loh teman-teman. Hingga tubuh Prabu Dewata Cengkar yang bagaikan raksasa itu tidak bisa bergerak sedikit pun, apalagi meronta-ronta. Kemudian Prabu Dewata Cengkar dibuang ke laut selatan. Ombaknya sangat besar sekali. Dengan sekejap tubuh Prabu Dewata Cengkar menghilang karena ditelan oleh ombak yang ganas sekali. Akhirnya Prabu Dewata Cengkar mati di tangan Aji Saka. Kezaliman Prabu Dewata Cengkar berakhir teman-teman. Mendengar kematian raja mereka, rakyat Medangkamulan bersorak-sorai karena mereka terjauh dari raja yang suka memakan daging manusia. Akhirnya Aji Saka pun dinobatkan menjadi raja di Medangkamulan. Aji Saka menjadi raja yang baik hati dan bijaksana. Medangkamulan pun mengalami masa kejayaannya pada saat pemerintahannya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Dadah.